Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Ya, apa sih hukum dasar kimia itu? Ini itu yang mendasari nanti perhitungan-perhitungan kimia yang akan kita pakai dari kelas 10 ini sampai kelas 12. Ya, jadi ini dasarnya. Maka paling tidak kalian harus tahu lah ya. Kemudian langsung saja kita bahas yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa penemunya adalah Lavoisier, tulisannya bacanya Lavoisier ya. Bunyinya gimana? Massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, contoh misalkan Ibu punya kayu seberat 1 kilogram, kemudian dibakar. Dibakar berarti dihasilkannya apa? Ya, mungkin kalian bisa menjawab abu, ada arang, ada airnya juga mungkin. Nah, kalau menurut Lavoisier ini, kalau waktu masih jadi kayu itu 1 kilo, maka kalau sesudah bereaksi itu jadi 1 kilo juga. Padahal secara logika, kalau sudah jadi abu, jadi arang, menurut kalian gimana? Tentunya akan lebih ringan kan ya? Nah, maka untuk hukum ini itu ada syaratnya, yaitu syaratnya terjadi dalam ruang yang tertutup. Jadi kalau abunya, asapnya, kemudian arangnya dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang lagi, itu hasilnya harus 1 kilogram juga. Ini menurut hukum Lavoisier. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ini hukum yang pertama. Contoh yang lainnya misalkan pada soal yang lain ya, kita lihat. Kalian bisa lihat di sini. 23 gram logam natrium direaksikan dengan klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Nah, natrium direaksikan dengan klorin menghasilkan natrium klorida seberat 58,5. Padahal natriumnya tadi 23. Maka dari sini kita bisa menentukan berapa berat klorin karena massa sebelum harus sama dengan massa sesudah bereaksi. Jadi bisa kita hitung dari sini. Setelah bereaksi itu hasilnya segini 58,5. Maka sebelum bereaksi juga harus 58,5. Maka 23 tambah berapa biar hasilnya juga 58,5. Maka ketemunya massa klorin untuk soal ini adalah 35,5 gram. Oke, gampang kan ya? Jadi intinya sebelum dan sesudah reaksi massanya harus sama. Hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, ini adalah hukum perbandingan tetap yang menyatakan ini hukumnya Proust ya, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa adalah selalu tetap. Ya, perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Maksudnya gimana? Contoh, kalian bisa lihat di sini. Dalam pembentukan air, perbandingannya itu pasti 1:8:9. Kalau hidrogennya 1, maka oksigennya 8 dan airnya pasti 9. Kalau hidrogennya 2, maka oksigen yang dibutuhkan harus 8 kali 2, berarti 16. Maka air yang dihasilkan pasti 9 kali 2 alias 18, dan seterusnya. Nah, penerapannya misalkan di soal ini, penerapan hukum Proust tadi ya. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Maka berapa gram karbon dapat bereaksi dengan 24 gram O2? Ya. Karbon banding oksigen 3:8. Ya, maka kalau oksigennya itu 24, 8 saja 24. Kalau 3 berapa? 8 ke 24 itu kali berapa sih? Kan kali 3 ya. Maka kalau oksigennya dikalikan 3, karbonnya juga dikalikan 3 juga sama, karena perbandingannya selalu tetap 3:8.
maka berlaku rumus ini. Massa C banding massa O 3:8. Nah, bisa ditulis kayak gini ya. Maka dari sini ketemu massa C sama dengan 3/8-nya dari massa O. 3/8 dari 24 sama dengan 9 gram. Nah, ini hukum yang kedua, hukum Proust. Kemudian yang ketiga, hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka massa unsur yang kedua itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ibu ulangi, jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, kalau massa salah satu unsurnya dibuat sama, maka unsur yang kedua pasti perbandingannya bulat dan sederhana. Contoh ya, misalkan kalian perhatikan di sini. Jika dua unsur membentuk dua senyawa yang berbeda, misalkan C dan O. Kita tahu bahwa C dan O ini bisa membentuk CO, karbon monoksida, bisa juga membentuk CO2, karbon dioksida. Nah, ternyata berdasarkan hasil eksperimen, kalau massa karbonnya dibuat sama, dibuat 12 graman semua ini ya, baik senyawa 1 maupun senyawa 2, perbandingan oksigennya itu 16:32. Kalau disederhanakan berarti 1:2. Nah, ini yang dimaksud oleh Dalton. Jadi kalau membentuk dua senyawa yang berbeda, sementara satu unsurnya dibuat sama masanya, maka unsur yang kedua pasti perbandingannya itu akan ketemu bulat dan sederhana. Contohnya ini. Oke, kemudian contoh yang lain misalkan ini, kalian perhatikan. Tentukan perbandingan massa unsur tersebut. Kalian perhatikan di sini, kalau tembaga 1 sulfida sama tembaga 2 sulfida. Kalau massa CU-nya dibuat sama, 63,5, ternyata massa S-nya 16:32, alias berapa ini? 1:2. Bulat dan sederhana tadi. Nah, kalian bisa lihat penyelesaiannya. Oke ya, ini hukum Dalton. Kemudian hukumnya Gay-Lussac. Volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding lurus sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dengan kata lain, kalian bisa perhatikan yang ada di kotak bawah ini. Perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Ya, jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Itu yang bisa disimpulkan dari hukumnya Gay-Lussac, perbandingan volume tadi. Contoh ya, soal ini. Kalian perhatikan, C4H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4 liter, maka tentukan volume C4H8, volume gas O2 dan volume gas H2O. Oke, kalian perhatikan, reaksi ini kan belum setara ya. Maka apa dulu yang harus kalian lakukan? Iya betul, menyetarakan reaksinya dulu. Kalau C di sebelah sini ada 4, maka C di sebelah kanan juga harus 4, dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini di bagian penyelesaian, ini reaksinya sudah disetarakan. Kemudian sesuai dengan yang diketahui oleh soal, CO2-nya ada 2,4 liter. Ini 2,4 liter. Ya, 2,4 liter. Tadi, sesuai hukumnya Gay-Lussac, perbandingan volume sama dengan perbandingan Nah, aja 2,4. Maka H2O ini padahal juga 4. Berarti H2O berapa? Iya, betul. H2O-nya berarti sama, 2,4 liter juga. Kemudian, kalau 1 berarti berapa? 4 saja 2,4, kalau 1 berarti
2,4 dibagi 4, berarti 0,6 liter. Nah, kalau 1 saja 0,6, kalau 6 berapa? 6 kali 0,6 berarti 0,6 liter. Nah, ini bisa kalian lihat di sini pembahasannya. Oke ya, itu hukum Gay-Lussac. Silakan kalian cermati. Oke ya, yang terakhir, yang kelima, punya Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi dari hukumnya Gay-Lussac dan Avogadro bisa disimpulkan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, sama dengan perbandingan jumlah molekul. Oke ya, itu dulu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, bisa menanggapi di room. Oke ya, ingat tadi tugasnya. Tugasnya adalah merangkum, ya khususnya untuk IPA 4. Untuk IPA 5, silakan dibaca lagi, dipelajari lagi, karena PAT nanti juga ada soal-soal tentang hukum dasar kimia. Oke ya, Assalamualaikum.